Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara dikasihi Tuhan, ada satu kalimat yang menarik dari bacaan kita hari ini, dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Di sana Rasul Paulus mengatakan, jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saudara, kalau kita perhatikan, Paulus tidak memulai dengan sebuah nasihat moral. Katakanlah seperti kamu harus hidup baik, atau kamu harus menjadi orang yang baik dan lain sebagainya. Tetapi di sana dia justru memulai dengan sebuah pernyataan identitas tentang siapa diri kita. Dikatakan bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi Allah. Nah, saudara, ini penting sebab seringkali dunia mengajarkan kita untuk menjalani hidup dengan pola yang terbalik. Kita merasa harus menjadi orang yang baik dulu supaya kita dikasihi. Kita berusaha menjadi berhasil sedemikian rupa supaya kita dihargai sesama kita. Kita berusaha memenuhi semua harapan orang lain supaya kita diterima dan lain sebagainya. Tetapi Injil mengatakan yang sebaliknya. Kita tidak hidup baik supaya kita dikasihi Allah, tetapi kita hidup sebagai seorang murid karena kita sudah lebih dulu dikasihi dan direngkuh oleh anugerah Allah yang besar itu. Maka Paulus melanjutkan nasihatnya, hiduplah di dalam kasih. Saudara, ini berarti kasih itu bukan hanya sesuatu yang sekedar menyentuh afeksi kita, membuat kita merasa gembira, tersentuh. Atau kasih itu juga bukan hanya berhenti pada sebuah konsep, pengertian. Tetapi kasih yang disebutkan di sini adalah kasih yang terlihat di dalam perilaku yang sederhana setiap hari. Kasih Allah itu terlihat dari cara kita berbicara kepada pasangan kita, dari cara kita memperlakukan anak-anak kita, dari cara kita menghadapi orang yang berbeda pendapat dengan kita, bahkan dari cara kita berbicara tentang sesama kita dan lain sebagainya. Maka sebagai pembanding, saudara, di sana Paulus juga mengingatkan bahwa ada cara hidup yang tidak sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Ada cara hidup yang sesuai, sejalan dengan identitas kita, tapi ada juga cara hidup yang tidak sejalan dengan identitas kita sebagai anak Allah. Di sana Paulus menyebut tentang percabulan, kecemaran, keserakahan, perkataan yang tidak membangun, perkataan yang destruktif, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, Paulus sedang mengingatkan kita tentang sebuah kebenaran ini. Bahwa jangan sampai hidup kita, sikap hidup kita, karakter kita bertentangan dengan siapa diri kita sebenarnya. Kalau kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah, mari kita belajar dalam tuntunan Roh untuk hidup seperti anak-anak yang dikasihi. Bukan dengan perasaan bahwa kita lebih baik dari orang lain, tetapi dengan pertumbuhan karakter yang sungguh nyata. Kasih Allah itu nampak ketika kita mampu menjaga perkataan kita, ketika kita semakin mampu mengendalikan diri kita, ketika kita semakin rela meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk. Saudara, sekali lagi firman Tuhan hari ini tidak sekedar mengajak kita untuk hidup lebih baik, tetapi dia mengajarkan kepada kita untuk melatih spiritualitas kita, supaya kita selalu sadar, kita punya kesadaran iman, bahwa hidup kita adalah sebuah pemberian yang terbatas, yang sementara, yang harus dijalani dengan rasa syukur, dengan komitmen perubahan setiap hari. Jadi kalau ditanya kepada kita, apa bukti nyata bahwa kita adalah murid Kristus? Mari bersama kita merenungkan. Setelah sekian lama kita mengikut Kristus, adakah kebiasaan-kebiasaan dan manusia lama kita yang perlahan-lahan mati?
dan digantikan dengan karakter dan manusia yang baru, sehari demi sehari. Saudaraku, selamat merenungkan. Tuhan memberkati. Salam.